Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 9 semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Rini Gus Mulyani dalam pembelajaran matematika kelas 9 semester genap. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini adalah kekongruenan dan kesebangunan bagian 1 dengan submateri kekongruenan bangun datar. Baiklah, untuk awal ini Ibu akan menjelaskan peta konsep dari materi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Jadi, pada materi ini kamu akan belajar mengenai kekongruenan dan kesebangunan. Jadi nanti akan dibagi dua, mengenai kekongruenan, apa saja syaratnya, kemudian kekongruenan segitiga, syarat kekongruenan segitiga, kemudian begitu juga dengan kesebangunan, apa saja syarat kesebangunan bangun datar, bagaimana kesebangunan dalam segitiga, syarat kesebangunan segitiga. Setelah itu menghitung panjang sisi dan besar sudut dari segitiga sebangun dan kongruen. Jadi inilah gambaran materi yang akan kamu pelajari di materi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Kita lihat untuk pertemuan pertama ini, adapun tujuan pembelajarannya. Setelah menyaksikan video ini, kamu dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan karakteristik benda yang kongruen berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian menentukan panjang sisi, besar sudut, atau unsur lainnya berkaitan dengan bangun datar yang kongruen. Kita lihat materi mengenai kekongruenan bangun datar. Sekarang coba kamu amati, di sini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama ini gambar mobil yang berwarna hijau, ini dua gambar mobil yang kongruen. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah dua gambar mobil yang tidak kongruen. Kemudian kamu amati lagi, ini gambar figura, ada dua figura yang pertama ini yang kongruen. Perhatikan ukurannya. Dan kemudian yang kedua ini adalah dua gambar figura yang tidak kongruen. Dari sini, setelah kamu amati, mengapa dua bangun ini dikatakan kongruen? Mengapa dua gambar ini dikatakan kongruen? Sedangkan mengapa dua gambar ini dikatakan tidak kongruen? Kita lihat dari bentuknya. Jadi kalau dia kongruen, dia pasti sama, baik bentuk dan ukuran. Sedangkan yang tidak kongruen ini, bentuk dan ukurannya berbeda. Kita lanjutkan. Kita akan menemukan konsep dua bangun yang kongruen. Yang pertama, gambar yang pertama ini disajikan bangun-bangun yang kongruen. Dua persegi panjang yang kongruen, walaupun yang satu gambarnya diputar seperti ini, tapi dia tetap kongruen, sama. Dilihat dari ukuran sisinya. Dua persegi yang kongruen, coba kamu perhatikan, yang ini 3 cm, yang ini 3 cm juga. 3 bintang yang kongruen, kemudian 3 tabung kongruen. Gambar selanjutnya, pasangan bangun yang tidak kongruen. Yang ini dua persegi panjang tidak kongruen, ini kan kita bisa lihat sendiri dari ukurannya. Yang kedua, dua segi 4 tidak kongruen. Walaupun panjangnya sama-sama 3 cm, tetapi dia mempunyai bentuk dan sudut yang berbeda. Nah, jika ini berbentuk belah ketupat, yang ini berbentuk persegi. Sehingga walaupun panjang sisinya sama, tetapi dia tidak kongruen. Jadi, dari apa yang sudah kamu amati tadi, dua bangun datar dikatakan kongruen jika dia memenuhi dua syarat berikut. Syarat yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Ini seperti pada gambar ini, dua bangun ini dikatakan kongruen jika sisi yang bersesuaiannya sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, perhatikan contoh berikut. Ini ada dua gambar trapesium. Kita lihat
Yang pertama, sudut A. Sudut A itu sama dengan sudut J, bersesuaian dan sama besar. Besar sudut B sama dengan besar sudut K. Besar sudut C sama dengan sudut L. Dan besar sudut D sama dengan besar sudut M. Kita perhatikan sisi yang bersesuaian AB itu sama dengan JK, artinya sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Panjang BC sama dengan panjang KL. Panjang CD sama dengan panjang LM. Dan terakhir panjang DA sama dengan panjang MJ. Menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Ini contoh soalnya, diberikan dua trapesium yang dikatakan dia kongruen. Ingat, kalau dikatakan kongruen, dua syarat yang tadi harus terpenuhi. Sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar. Jika panjang sisi AB 40 cm, BC 21 cm, RS sama dengan 16, dan PS 15 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Yang B, jika besar sudut A 60 derajat, sudut B 40 derajat, berapakah besar sudut R dan S? Jadi masing-masing ini bisa kita cari sisi dan sudut yang belum diketahui ini dengan menggunakan prinsip dari syarat dua bangun datar yang sebangun. Kita lihat yang pertama, yang ditanya adalah AD. Kita lihat AD. Panjang sisi AD. AD ini diantara sudut yang ini ya, tanda sudut yang ini dan yang bulat. AD itu bersesuaian dengan PS. Makanya AD panjangnya sama dengan PS, sama dengan 15 cm. DC. DC sama bersesuaian dengan SR. Artinya panjangnya sama, DC sama dengan SR 16 cm. PQ. PQ sama dengan AB. PQ sama dengan AB, itu panjangnya 40 cm. QR. QR sama dengan BC, itu panjangnya 21 cm. Kita lihat lagi yang B, sudut A 60 derajat. Kita perhatikan tanda sudutnya. Sudut A ini besarnya sama dengan sudut B, 60 derajat. Artinya sudut B besarnya juga 60 derajat karena dua trapesium ini kongruen. Sudut B sama dengan sudut Q, itu 40 derajat. Kemudian baru kita jawab pertanyaan yang ditanyakan, sudut R dan sudut S. Sudut R itu kita hubungkan dengan sudut Q. Sudut R ditambah sudut Q itu 180 derajat. Kenapa dia jumlah 180 derajat? Karena sudut R dan sudut Q ini merupakan pasangan sudut dalam sepihak. Ini pelajaranmu ketika kamu kelas 7 dulu. Sudut R tambah sudut Q 180. Sudut Q, sudut R nilainya itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut Q. Sudut Q tadi 40. 180 kurang 40 sama dengan 140 derajat. Gampang ya. Kemudian untuk menentukan sudut S. Sudut S ditambah sudut P itu juga 180 derajat karena merupakan pasangan sudut dalam sepihak. Untuk menentukan sudut S itu 180 dikurang sudut P. Sudut P itu sama dengan 60 derajat. Maka sudut S sama dengan 180 derajat kurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi seperti inilah cara menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang kongruen. Gampang sekali, yang perlu kamu ingat prinsipnya dari dua bangun yang kongruen itu sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar. Selamat belajar. Jangan lupa dibaca buku cetak matematikamu halaman 199 sampai halaman 212. Dan jangan lupa apa yang sudah Ibu jelaskan tadi
Silahkan kamu catat di buku catatanmu. Terima kasih.